Ya, sahabat Indonesia masih di kanal TV Anak Bangsa. Hot News kali ini datang dari Bali. Seorang senator Indonesia atau anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, asal Bali, Arya Weda Karna, yang dalam salah satu sessionnya mengatakan boleh seks bebas asal pakai kondom katanya. Nah, ini menimbulkan kontroversi tentu saja. Dan bagaimana duduk perkaranya, apa kembali implikasi sosialnya. Bersama saya sudah ada Rudi S. Kamri, Direktur Lembaga Kajian Anak Bangsa. Mas Rudi, senator kita ini kali ini. Ya, ini Arya ini anggota DPD dari Bali. Dan ini dia sebetulnya kalau dari turunannya dia turunan yang Ningrat ya, atau Brahmana di Bali gitu ya. Oh. Tapi memang ini orang ini sakit jiwa ini. Jujur aja. Karena ujarannya dia itu kurang ajar banget, Mas. Oh ya? Bagaimana di negara yang ada agama, gitu ya, di Bali pun sama, sangat menghormati keluhuran agama Hindu, dia bisa melegalkan seks bebas meskipun dengan kondom. Ini kalau bukan orang gila kan nggak mungkin, ya. Saya bisa katakan nih, Arya ini sakit jiwa. Jadi menurut saya Ketua DPD ini Pak Lanyala Mataliti itu harus mengkritik atau menegur keras si Arya ini. Ada dewan kehormatan nggak ya di situ ya? Saya nggak tahu lah. Ini kan DPD ini kan orang nggak ada kerjaan ini. Jadi saya jujur Mas, saya kemarin baca ini memang orang ini bahaya ini. Yang terjadi Mas, bisa akhirnya backfire menyerang Bali. Padahal Bali tidak seperti itu. Seolah-olah Bali melegalkan seks bebas karena dia orang Bali kan. Padahal tidak seperti itu. Hindu tidak ada ajaran untuk melegalkan seks bebas. Apalagi Islam, Kristen atau mungkin Buddha yang lain. Makanya nih orang ini bahaya nih orang ini. Jadi saya sebagai warga masyarakat dan punya anak perempuan, melindungi generasi ini, orang seperti Arya ini harus dikutuk. Kutuk keras Mas. Ini bahaya, bukan hanya sekedar kebebasan berekspresi. Ini kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh senator. Ini digaji rakyat loh. Iya betul. Digaji rakyat. Bagaimana dia bisa menguat ujaran seperti itu? Ini kalau nggak orang sakit jiwa nggak bisa ya. Ini pelajaran apa yang bisa dipetik? Nggak ada pelajaran Mas. Untuk kedepannya masyarakat. Ya. Jangan salah pilih lagi. Nah, makanya sebetulnya di Bali ini juga saya kritik juga sama teman-teman di Bali ini. Asal jangan memilih orang yang populer, orang yang berkasta tinggi gitu ya. Belum tentu loh orang-orang yang seperti itu bisa mewakili kepentingan dan mewakili keluhuran Bali loh. Ya. Jadi ada teman-teman saya yang dari teman-teman yang Niluh Jelantik itu kan keren itu kan. Dia bisa mewakili Bali gitu kan. Ini areanya dari dulu ini. Dari dulu ya. Ada berbagai kejadian yang kontroversi lah sifatnya. Entah ini kontroversi settingan atau apa. Tapi apapun Mas, ini settingan atau tidak. Orang yang mengatakan ini sakit jiwa. Ini statementnya udah offside lagi nih ini. Luar biasa offside Mas. Kalau saya udah kartu merah ini. Kartu merah. Ya. Jadi saya tidak pesan ini kepada negara, kepada seharusnya Mas Kementerian PPA nih, Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini harus protes keras ini ya. Kemudian Menko PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan harus keras ini, mengkritik keras. Nah, problemnya ini para pejabat ini juga diem saja gitu loh. Kenapa main aman aja? Saya nggak ngerti menteri-menteri ini. Bagaimana kalian tuh bekerja digaji rakyat, ada orang gila seperti ini ngomong didiamkan. Iya, terpaksa masyarakat sipil yang harus bersuara lagi. Kita yang bicara tuh, gitu loh. Saya kemarin 2 hari ini menunggu nih Mas, apa respon dari kementerian ini? Kemudian PMK toh? Dan DPD sendiri sebagai dari DPD apa? Ketuanya apa? Ya. Kemudian kementerian terkait, Kementerian PPA. Ini orang Bali juga nih, Bu Bintang ini. Oh iya, betul. Iya. Terus Menko PMK Pak Muhadjir Effendi. Iya. Kerjanya apa? Kalau hal seperti ini didiamkan ini. Jujur ini, kalau tidak, ini kita tidak melindungi negara kita loh, melindungi generasi muda kita loh. Itu dia. Dan orang-orang ini seperti ini Mas, harus secara keras dikutuk oleh semua orang. Iya. Sahabat Indonesia, membangun narasi itu menjadi satu hal yang penting, apalagi narasi yang diperbincangkan di publik. Nah, itu akan masuk dalam alam sadar, menjadi memori kolektif, dan bisa menjadi tindakan pada gilirannya nanti. Mas Andri, Mas? bahayanya narasi yang dibangun oleh Arya ini, itu kan dianggap sebagai pembenaran bagi orang-orang kelompok tertentu, generasi muda yang melakukan hal yang sama seperti itu. Waduh. Ya, ini kan bahaya. Menjadi pembenaran, justifikasi buat justifikasi toh. Ini bahaya. Jadi harus segera ada tindakan tegas.
entah dari negara atau mungkin dari masyarakat atau dari siapapun. Nah, ini sebetulnya ya Komnas Perempuan, Komnas Anak, itu harus bergerak. Kementerian PPA, Menko PMK, Menpora juga harus. Kalian kok nggak ada yang aware ya? Nah, ngurusin apa sih menteri-menteri ini? Heran saya. Manakala instrumen-instrumen negara yang seharusnya bertanggung jawab itu gagu atau diam, terpaksa masyarakat sipil yang terpanggil harus bergerak dan menyuarakan itu. Di sini kita saya soal itu. kasih message keras pada si Arya. Satu, harus mencabut narasinya dan minta maaf kepada rakyat Indonesia. Ya. Yang kedua, jangan lagi membuat narasi yang kontroversi. Dan yang ketiga, saya sarankan Anda mundur jadi anggota DPD. Anda memalukan sebagai senator dari Bali. Memalukan Bali dan memalukan Indonesia. Ya, pesan sudah jelas disampaikan, kiranya bisa menjadi pembelajaran buat semua, apalagi yang dipilih oleh rakyat dalam pileg barusan kemarin. Seorang anggota DPD RI yang seharusnya terhormat, tapi mengeluarkan kata-kata atau himbauan yang tidak terhormat, sayang sekali. Demikian sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia terhormat.